Cerita dimulai dengan Kawaki menerjang masuk ke kantor Hokage tanpa mengetuk pintu. Nafasnya memburu, dan pola kristal di lengannya masih berpijar biru terang, menerangi ruangan yang temaram. Kawaki berkata, "Hokage ke-7 bangun. Dia baru saja di sini." Naruto terperanjat dari kursi kerjanya. "Kawaki, siapa yang kau maksud? Tenangkan dirimu, ada apa dengan lenganmu?" Kawaki berkata, "Gema itu, seorang anak kecil yang mirip si bodoh itu saat masih kecil. Dia muncul di kamarku dan bicara tentang gerbang ke-8. Dia bilang kristal di tubuhku ini adalah kuncinya." Shikamaru muncul dari balik rak tubuh, wajahnya serius. "Gerbang ke-8. Secara tradisional, itu merujuk pada gerbang kematian dalam Hachimon. Tapi dalam konteks Shinjutsu, itu bisa berarti titik di mana dimensi benar-benar melipat." Kawaki berkata, "Dia bilang, cari tempat di mana matahari dan bulan bertemu dalam satu bayangan." Apa artinya itu? Gerhana matahari. Pagi harinya, tim berkumpul di laboratorium Amado. Eida menggunakan senrigannya untuk memindai seluruh permukaan bumi, mencari anomali visual yang sesuai dengan petunjuk tersebut. Eida berkata, "Aku tidak melihat gerhana dalam waktu dekat di belahan dunia manapun. Tapi, jika kita tidak mencari fenomena astronomi, melainkan lokasi geografis." Amado berkata, "Tunggu, ada sebuah tempat di wilayah kuno negeri besi. Lembah Penyatuan. Di sana terdapat dua pilar batu raksasa yang diukir oleh peradaban sebelum Shinobi. Satu pilar melambangkan Dewa Matahari, dan satu lagi Dewi Bulan." Sasuke menyeringai, "Aku tahu tempat itu. Pada titik balik matahari tertentu, bayangan kedua pilar itu akan menyatu sempurna menjadi satu garis hitam panjang yang menunjuk ke sebuah gua tersembunyi." Sarada berkata, "Dan hari itu adalah besok. Kita tidak punya waktu untuk bersantai." Sementara tim bersiap, laporan mengerikan masuk dari unit sensor. Desa-desa di perbatasan mulai kehilangan penduduknya secara massal. Bukan hanya orangnya yang hilang, tapi bahkan bangunan dan ingatan tentang mereka pun ikut memudar. Sai mengatakan, "Ini bukan penculikan biasa. Kami menemukan sisa-sisa energi yang tidak memiliki tanda cakra. Kosong. Benar-benar hampa." Naruto berkata, "Mereka adalah The Hollow. Kurama bilang mereka adalah sisa energi Shibai yang haus akan eksistensi. Jika mereka mencapai Konoha sebelum kita membawa Boruto pulang, tidak akan ada lagi tempat untuk ia pulang." Kawaki berkata, "Maka kita harus bergerak sekarang. Aku akan memimpin jalan." Kristal ini, dia terus berdenyut ke arah utara. Tim Naruto, Sasuke, Kawaki, Sarada, dan Himawari tiba di lembah Penyatuan. Tempat itu tertutup salju tipis dan aura kesunyian yang mencekam. Di tengah lembah berdiri dua pilar batu yang menjulang tinggi ke langit. Himawari Byakugannya aktif. "Ayah, lihat. Di bawah tanah, di antara kedua pilar itu, ada aliran energi perak yang sangat padat. Itu bukan energi alam, itu adalah data murni." Kawaki mendekati pilar itu, tangannya mulai bergetar karena resonansi rasanya menyakitkan. "Seperti ada yang mencoba mencabut saraf-sarafku." Sarada berkata, "Tahan, Kawaki. Gunakan cakramu untuk menyeimbangkan tekanan kristalnya." "Papa, ada pergerakan di belakang kita." Tiba-tiba, puluhan sosok tanpa wajah muncul dari balik kabut. The Hollow. Mereka bergerak seperti zombie, namun setiap sentuhan mereka membuat realitas di sekitarnya terhapus. Sasuke berkata, "Jangan biarkan mereka menyentuh kalian. Sekali tersentuh, kalian akan dilupakan oleh dunia." Naruto mengaktifkan mode Sage, dan Rasen Shuriken. Serangan Naruto melewati tubuh mereka seolah-olah mereka adalah asap. Kawaki mengatakan serangan biasa tidak mempan. Mereka tidak punya massa, hanya kristal ini yang bisa menyentuh mereka. Kawaki melompat ke tengah kerumunan, melepaskan gelombang energi biru dari lengannya. Saat energi kristal menyentuh The Hollow, mereka berteriak dan hancur menjadi debu datar. Kawaki berkata, "Aku akan menahan mereka di sini. Kalian, temukan gerbang itu." Saat bayangannya menyatu, matahari mulai mencapai titik tertingginya. Bayangan dari pilar matahari dan pilar bulan perlahan merayap di atas tanah salju, saling mendekat. Himawari berkata, "Sedikit lagi. Ayah." Sekarang, bayangan itu menyatu sempurna. Tanah di depan mereka terbelah, menyingkap sebuah tangga spiral yang menuju jauh ke dalam perut bumi. Di dasar tangga itu, sebuah gerbang berbentuk lingkaran dengan simbol Jogan di tengahnya mulai bercahaya. Suara Boruto bergema, "Gunakan tangan yang terluka."
Kawaki kesakitan lengan kristalku. Aku harus memasukkannya ke sana. Saat Kawaki memasukkan lengannya, gerbang itu berputar hebat. Tekanan udara di lembah itu berubah drastis. Sebuah lubang hitam kecil muncul di tengah gerbang, dan dari dalamnya, sebuah tangan yang pucat namun familiar perlahan terjulur keluar. Naruto berkata, "Boruto, itu kau." Namun, dari kegelapan lubang itu, bukan hanya tangan Boruto yang muncul. Sebuah mata raksasa berwarna merah darah juga mengintip mata milik sesuatu yang jauh lebih tua dari Shibai, yang telah menanti di balik gerbang ke-8 selama jutaan tahun. Pintu telah terbuka, namun apa yang mengintip dari balik tirai bukan hanya sang pahlawan. Di titik di mana matahari dan bulan menyatu, sebuah horor kuno terbangun. Akankah ini menjadi kepulangan yang dinanti, ataukah awal dari penghapusan total sejarah manusia? Lengan kristal Kawaki mulai retak. Suara gesekan antara kristal dan mesin gerbang kuno itu terdengar seperti jeritan logam yang menyayat hati. Cahaya biru dari gerbang kini bercampur dengan kilatan merah darah dari mata raksasa yang mengintip dari kegelapan. Kawaki urat-urat di lehernya menonjol bajingan. "Siapapun kau yang ada di dalam sana, lepaskan tangan saudaraku." Naruto berkata, "Kawaki, bertahanlah. Aku akan membantumu menariknya." Sasuke mengatakan, "Jangan, Naruto. Energi di sekitar gerbang itu adalah anti-eksistensi. Jika kau menyentuhnya tanpa perlindungan kristal, kau akan terurai menjadi partikel dasar. Biarkan aku yang mencoba dengan Susanoo." Kawaki berkata, "Jangan ikut campur, orang tua. Jika gerbang ini butuh tumbal, dia sudah mengambil lenganku. Sedikit lagi, aku bisa merasakannya." "Boruto, genggam tanganku." Mata merah raksasa di dalam lubang itu perlahan menyipit. Sebuah suara berat, yang terasa seperti getaran tektonik, bergema langsung di kepala mereka. Suara misterius berkata, "Dewa-dewa kecil, kalian bermain dengan kunci yang tidak kalian pahami. Aku adalah Akasha no Maki, gulungan hidup yang mencatat semua kegagalan semesta. Anak ini adalah bagian dari catatanku sekarang. Dia tidak bisa kembali ke halaman yang sudah lewat." Sarada berteriak, "Dia bukan catatan. Dia adalah manusia. Dia punya nama, dia punya keluarga. Akasha no Maki, nama adalah debu. Cinta adalah kesalahan logika. Lepaskan dia, atau aku akan menelan seluruh garis waktu kalian melalui lubang ini." Di balik gerbang, di dalam kegelapan total, Boruto sedang memegang tangan Kawaki dengan satu tangan, sementara tangan lainnya ditahan oleh tentakel hitam yang terbuat dari ribuan huruf kuno data dari Akasha. Boruto berbicara pada dirinya sendiri, wajahnya tampak lebih dewasa dengan luka parut Jogan yang bersinar. "Jadi ini akhirnya. Menjadi tinta dalam gulungan sejarah yang hampa. Maaf, tapi aku bukan tipe orang yang suka akhir cerita yang membosankan." Boruto menatap tangan Kawaki yang mulai hancur menjadi debu kristal. Ia menyadari bahwa jika ia terus memegang Kawaki, Kawaki akan mati. Boruto berkata, "Kawaki, lepaskan. Jika kau terus menarik, kau akan ikut tersedot ke sini." Kawaki berteriak melalui gerbang, "Tutup mulutmu, si bodoh. Aku sudah bersumpah akan membawamu pulang, bahkan jika aku harus menjadi tumpukan sampah kristal." Naruto dan Sasuke saling pandang. Mereka tahu bahwa kekuatan manusia tidak akan cukup untuk melawan entitas Akasha. Naruto berkata, "Sasuke, ingat teknik kombinasi yang kita bicarakan di laboratorium Amado, yang menggunakan resonansi baryon dan indra." Sasuke mengatakan, "Itu akan menghancurkan sisa cakra kita secara permanen, Naruto. Kita mungkin tidak akan bisa menjadi shinobi lagi setelah ini." Naruto berkata, "Aku sudah menjadi Hokage, aku sudah menyelamatkan dunia berkali-kali, tapi aku belum pernah berhasil membawa anakku pulang dengan tanganku sendiri. Ini adalah misi terakhirku." Sasuke tersenyum tipis, mengaktifkan Rine saringan terakhirnya. "Baiklah. Mari kita tunjukkan pada gulungan sejarah ini, bahwa manusia bisa menulis ulang halaman mereka sendiri." Naruto dan Sasuke melompat maju. Naruto melepaskan seluruh sisa energi Kurama dalam bentuk ledakan emas, sementara Sasuke membungkus energi itu dengan api hitam dan petir putih. Mereka tidak menyerang entitas itu, melainkan menyuntikkan seluruh kehendak api mereka ke dalam lengan kristal Kawaki. Naruto dan Sasuke berkata, "Kawaki, gunakan seluruh hidup kami sebagai daya dorongmu." Energi yang luar biasa besar mengalir melalui Kawaki. Lengan kristalnya yang tadinya retak ini berubah menjadi pedang cahaya raksasa yang menembus kegelapan gerbang ke-8.
Kawaki berkata sekarang. Keluarlah, Boruto. Ledakan cahaya putih yang begitu murni menelan seluruh lembah penyatuan. Entitas Akasha no Maki mengerang kesakitan saat data-datanya terbakar oleh emosi manusia yang begitu padat. Sesosok pemuda dengan jubah hitam yang compang camping terlempar keluar dari gerbang. Kawaki menangkapnya dengan tangan kristalnya yang kini telah hancur separuh. Gerbang itu meledak dan tertutup selamanya, meninggalkan keheningan yang luar biasa di lembah yang kini luluh lantah. Himawari berlari sambil menangis, "Kakak." Di tengah salju yang mulai turun, pemuda itu perlahan bangkit. Rambutnya lebih panjang, wajahnya lebih tajam, dan di pinggangnya tergantung pedang kusanagi milik Sasuke yang dulu hilang. Boruto napasnya berat, menatap tangannya yang kini nyata kembali baunya, bau tanah, bau salju. "Aku benar-benar kembali." Boruto menoleh dan melihat Naruto serta Sasuke tergeletak lemas. Mereka masih bernapas, namun aura kata mereka yang legendaris kini telah padam sepenuhnya. Mereka sekarang hanyalah manusia biasa. Kawaki duduk di samping Boruto, lengannya yang kristal sudah hilang, menyisakan luka bakar perak. "Kau telat 5 menit, bodoh." Boruto tersenyum kecil, air mata jatuh dari mata jogannya. "Iya. Tapi aku pulang, Kawaki. Terima kasih sudah menungguku." Namun, di langit yang jauh, bintang biru tidak menghilang. Ia justru terbelah menjadi dua. Satu tetap biru, dan satu lagi berubah menjadi merah gelap. Pahlawan telah kembali, namun para legenda telah kehilangan taringnya. Di dunia yang kini tanpa perlindungan sang Hokage dan pendukung bayangan, ancaman yang lebih besar dari Akasha baru saja menyadari bahwa gerbang menuju bumi kini tidak lagi memiliki penjaga.